Kejahatan narkoba berpotensi menghancurkan generasi bangsa. Banyak generasi produktif yang harus dilindungi dari ancaman narkoba. Sebelumnya narkoba juga menyerang kalangan artis. Di antaranya, artis senior Roy Marten 2 kali tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba. Hal serupa juga menimpa artis cantik Sheila Marcia. Jennifer Dan, artis cantik ini tertangkap sedang menggunakan narkoba dan menjalani hukuman 4 tahun. Penyanyi senior Ahmad Albar pun divonis 8 bulan penjara. Yoyo Padi, drummer band terkenal Padi ini tertangkap polisi saat pesta sabu-sabu dan mendapat hukuman 1 tahun kurungan. Faris RM, penyanyi senior ini ditangkap karena menggunakan ganja pada Januari 2015. Artis muda Revaldo juga 2 kali berurusan dengan kepolisian dalam kasus kepemilikan sabu dan ganja. Roger Danuarta juga sempat berurusan dengan polisi saat Roger ditemukan pingsan di dalam mobilnya sendiri dengan sebuah jarum suntik masih tertancap di lengannya. Permasalahan narkoba di negara Indonesia kian kompleks, hingga tidak ada satu tempat pun yang bersih dari penyalahguna narkoba, mulai dari tempat nongkrong hingga dalam lapas. PR pemerintah dan masyarakat untuk ikut mengkampanyekan kerugian bagi penyalahgunaan narkoba ini. Dan kembali saya menyapa Andika Dwi Prasetyo, Kalapas Khusus Narkoba Cipinang, Jakarta Timur. Pak Andika, jika di tempat lain lapas justru menjadi sarang narkoba, bagaimana dengan lapas khusus narkoba di Cipinang, Jakarta Timur yang Bapak pimpin? Ya, di Lapas Narkotika Jakarta adalah tempat pembinaan dan rehabilitasi bagi para pelanggar kejahatan narkoba, khususnya yang penyalahguna atau artinya Bapak menjamin tidak ada peredaran narkoba di lapas yang Bapak pimpin seperti itu, Pak? Insya Allah bahwa jajaran Lapas Narkotika Jakarta akan konsisten terhadap komitmen yang sudah kita bangun atas petunjuk, atas instruksi dari organisasi maupun pimpinan bahwa kami perang terhadap narkoba. Baik, bagaimana Bapak bisa menjamin hal itu kepada masyarakat di tengah jumlah sipir yang kurang, hanya berjumlah sekitar 100 untuk mengawasi mereka, sedangkan jumlah tahanan over kapasitas dari jumlah tahanan yang seharusnya 1.000 sekian, saat ini mencapai 3.068 narapidana. Bagaimana Bapak bisa menjamin hal itu bisa menjadi bukti bagi masyarakat tidak ada peredaran narkoba di Lapas Cipinang? Ya, memang angka perbandingan antara petugas dengan jumlah narapidana yang ada di tempat kami tidak sebanding. Dari 194 pegawai, sementara yang konsentrasi untuk tugas pengamanan hanya 100 orang, sementara isi tempat saya hari ini 3.068 orang. Namun demikian kami tetap akan berusaha keras, berjuang keras untuk perang terhadap narkoba dengan tentunya upaya-upaya maksimal melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba di tempat kami. Baik, melalui Pak, salah satu yang menjadi titik lemah dalam pengawasan narkoba di dalam lapas adalah keterlibatan orang dalam atau sipir di saat mereka diiming-imingi oleh sejumlah uang tertentu dari bandar, dari pengguna narkoba, sehingga mereka menjadi bagian dari lingkaran peredaran narkoba di lapas. Bagaimana Bapak bisa menjamin sipir atau bawahan Bapak tidak terlibat di dalam lingkaran tersebut, Pak Andika? Ya, kami akan melakukan pengawasan dengan maksimal. Tentu juga akan kita jatuhkan sanksi yang tegas terhadap pegawai kami yang terlibat terhadap penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di Lapas Narkotika Jakarta ini. Bahkan pimpinan Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli dan pimpinan kami di kantor wilayah sangat tegas sekali. Kita akan pecat. Kita tidak main-main terhadap komitmen yang sudah kita bangun ini. Kita akan konsisten. Semua jajaran Lapas Narkotika Jakarta insya Allah akan konsisten terhadap komitmen yang sudah dibangun berdasarkan arahan daripada pimpinan kami. Apakah sejauh ini sudah ada karyawan atau bawahan Bapak yang terjerat atau terkena imbas dari peredaran narkoba di Lapas Narkotika Jakarta ini, Pak? Alhamdulillah beberapa waktu setelah kami ditugaskan oleh pimpinan memimpin Lapas Narkotika ini belum ada, ya. Insya Allah akan tidak ada untuk pegawai kami yang harus mendapatkan
sanksi akibat keterlibatannya dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di Lapas Narkotika Jakarta ini. Baik, terima kasih Pak Andika Dwi Prasetyo, Kalapas Narkotika Jakarta atas waktunya berbincang bersama kami di Talk to iNews. Selamat malam Pak Andika, selamat bertugas kembali. Jenny, Anda ketika dulu masih menggunakan narkoba pernah berhubungan dengan bandar ataupun pengedar narkoba dari dalam penjara? Enggak. Aku soalnya parno kalau misalnya ada juga kan yang memang punya apa ya, punya jabatan gitu, jabatan tinggi gitu. Aku nggak berani pakai sama itu orang, jadi aku selalu pakainya sendiri karena banyak. Nggak pernah bareng dengan teman-teman? Aku cuma berdua pakainya sama temen cewek juga. Jadi ada pernah memang pakai rame-rame sama-sama, ada orang-orang atasan-atasan gitulah ya, orang-orang kayak gitu, dan itu aku nggak bisa ngomong di sini orang-orangnya siapa. Dan itu aku parno sama mereka karena walaupun dia punya jabatan. Parno takut ketangkap atau takut Takut kebongkar ketangkep. atau juga? Atau takut tiba-tiba pas selamat gitu menggerebek gitu ya? Iya, karena Sekarang sama saya takut nggak dia? Enggak lah. karena bagi aku gini, jabatan setinggi apapun, aku kalau soal narkoba itu pasti akan ketangkep walaupun jabatannya Masih ada ya memang rasa itu. takut itu masih ada ya? Ada, karena kan gini, kalau nggak mati ketangkep polisi gitu. Jadi pas aku pakai selalu berdua sama temenku gitu. Aku lebih bela-belain sampai waktu itu ke Kampung Ambon ya kalau nggak salah. Ke Kampung Ambon cari gitu sampai Cari barang. cari Itu barang cari sendiri. sendiri. Itu kan gila gitu. Jadi karena otaknya udah konslet, make kayak gituan, jadi sampai meriang gitu kan, coba nggak make. Sakau. Sakau ya? Sakau. Padahal katanya kalau sabu itu nggak sakau gitu, tapi yang aku rasain adalah jadi edik gitu. Jadi ya aku cari itu barang gitu. Nggak pernah ketika Anda ingin mencari barang, kepikiran misalnya Anda dijebak atau jangan-jangan yang jual polisi misalnya, Anda dijebak gitu ya? Kalau dijebak nggak pernah berpikir dijebak, tapi kalau misalnya kan banyaknya polisi yang pakai narkoba, ada juga yang ketangkep, Ya. pejabat juga ada yang ketangkep. Nah itu aku nggak berani kalau pakai sama orang-orang petinggi itu. Jadi aku lebih baik pakai sendiri atau sama temen aku. Udah ya yang seperti aku bilang, setinggi apapun jabatannya, kalau pakai narkoba ketangkep aja gitu. Nggak mungkin dibelain ya nggak sih. Walaupun kita makainya di klub, misalnya di room, kita sewa room, itu menurut aku karena ada beberapa kali yang sekarang kan digerebek gitu, jadi lebih aman sih pakai di rumah. Lebih aman pakai di rumah. Di kosan dulu. Oh, di kosan dulu. Dulu di kosan. Pak Slamet, sebenarnya ada berapa sih daerah rawan peredaran narkoba di Jakarta? Banyak sekali ya. Yang paling rawan di mana saat ini? Pusat dan barat. Pusat dan barat. Dan barat. Karena di situ juga banyak tempat hiburan. Seperti itu alasannya? Iya ya. Kan di situ kan pusat komunitas pemakai. Secara sosiologis di situ konsumsi banyak. Artinya kalau polisi atau BNN dalam hal ini sudah memetakan atau sudah punya peta daerah-daerah merah mana saja, harusnya lebih gampang untuk mengambil mereka kan? Sudah dilakukan. Tetapi ketika faktanya masih banyak lagi yang beredar, bahkan Pak Buas pernah mengatakan yang disita BNN itu hanya mencapai paling banyak 50%. Yang disita tuh hanya sekitar 20%. 20% bahkan, Iya. Artinya 80% masih beredar. 80 masih ada di luaran. Itulah yang menyebabkan kemudian Presiden memerintahkan agar para penegak hukum aparat itu bersinergi, kemudian melakukan pemberantasan lebih gila. Dan alasan itu pula yang ingin mengatakan bahwasanya kepala BNN agar diangkat menjadi setingkat menteri, seperti itu. Alasannya besar, alasannya banyak. Tentu mungkin Presiden yang tahu, karena memang saat ini bahwa mengelola P4GN itu tersentral di Jakarta. Nanti kalau memang ada perubahan struktur, itu bisa terjadi sampai ke wilayah. Karena kejahatan narkotika itu sampai ke wilayah. Selain Jakarta, kota besar mana lagi Pak yang rawan atau sangat banyak peredaran narkoba? Kita lihat aja dari angka ranking nasional, pertama itu ke DKI, kemudian daerah Riau, kemudian Kaltim, Medan, Surabaya, Jogja, Jogja enggak. Itu menempati ranking-ranking nasional 10 besar. Artinya di situ penyalahguna banyak, pengguna banyak, otomatis diimbangi dengan bandarnya, pengedarnya,
Karena ada supply and demand. Ketika demand-nya banyak, maka supply-nya banyak. Dan ketika tadi Anda bilang 20% yang berhasil disita, sementara 80% yang masih beredar, artinya ujungnya akan ke penjara seperti itu, bukan ke rehabilitasi kan? Bisa penjara, hukum ya sorry, bisa hukum, bisa rehabilitasi, bisa dua-duanya, tergantung bagaimana pemeriksaan, bagaimana tergantung dari faktanya. Tapi saat ini memang harus lebih intensif lagi untuk memasukkan seseorang ke dalam balai rehabilitasi. Karena apa? Rehabilitasi bisa digunakan sebagai alasan. Sebagai alasan agar dia tidak dihukum dan seperti itu, masih kan? ada yang relapse, Baik. ada kambuh-kambuh seperti itu. Baik, dan pemirsa, Talk to Anyus masih akan kembali usai pariwara, tetaplah bersama kami.